Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Yang bersuka cita boleh lambain tangannya. Yes. Kita semua sungguh-sungguh bisa menikmati sukacita yang nyata sebab sukacita itu sendiri hidup dalam setiap hati kita. Amin. Mari hari ini kita sama-sama mau meninggikan satu nama. Kita mau menyembah hanya Yesus saja. Sebab dia satu-satunya pribadi yang layak untuk kita sembah, yang layak untuk kita tinggikan, yang layak untuk kita muliakan dan agungkan. Untuk itu mari kita lakukan dengan segenap hati. Kita mau sama-sama menyembah dia, meninggikan dia, mengagungkan namanya. Haleluya. Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Karyamu adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita tinggikan dia. Sebab dia Allah yang besar dan ajaib, yang layak untuk kita sembah. Besar dan ajaiblah karyamu, Engkau adil dan benarlah jalanmu. Sambut dia Raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah
berkuasa dan mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kami sembah. Mari dengan satu suara kita nyatakan. Layak, layak, angkat tanganmu dan sembah Dia. Haleluya, Haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus. Sekali lagi katakan, sorakan haleluya. Haleluya. Engkau kudus Tuhan. Namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Yes Lord, hanya Kau yang kami sembah, yang kami tinggikan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekali lagi berikan Dia suara-suara kemuliaan. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Boleh bagi sukacita yang Bapak Ibu rasakan dengan berikan minimal ya 3 orang tos, atau boleh pelukan, bebas. Minimal 3 orang, tapi tentunya boleh lebih ya. Yes, kita semua terus bisa menikmati sukacita yang nyata. Amin Bapak Ibu. Sebab sukacita itu hidup dan Dia terus menyatakan dirinya dalam setiap hati kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita terus sambut Dia. Kita sambut Sang Sukacita, kita sambut Sang Kasih. Dan kita juga mau terus menyambut panggilannya, sebab Dia terus berbicara kepada kita. Tapi tergantung kita, apakah kita mau menyambutnya. Dan saya yakin kita semua mau untuk terus menyambut panggilannya. Amin. Mari sama-sama kita tepuk tangan bagi Dia. Yang siap untuk menyambut panggilannya, katakan sama-sama. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama, tunjuk kanan kirinya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu.
panggil namamu. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Apa jawabannya Bapak Ibu? Sama-sama. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yes Lord. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Lebih semangat lagi, apa jawabannya? Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, yes Lord. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sebab Dia adalah Allah yang ya dan amin. Mari kita terus sambut Dia, kita nikmati sukacita daripadanya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, yang bersukacita mana suaranya? Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, mari masuki gerbangnya dengan sukacita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. One more time. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya, Hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Hadiah siapa Bapak Ibu? hari ini harinya Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia bersuka cita mana suaranya? Girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka. Sekali lagi ya Bapak Ibu, let's go. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sebab apa kita bersuka? Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Engkaulah sukacita kami satu-satunya. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Terima kasih untuk sukacita daripadamu Tuhan. Silahkan duduk dalam sukacita yang penuh daripadanya. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang terus Engkau taruh di dalam setiap hati kami. Bukan sukacita yang cuman
sekedar dari luar saja Tuhan, tapi sukacita yang sungguh-sungguh timbul dari dasar hati kami. Sukacita yang sungguh-sungguh datangnya daripada Engkau. Sehingga tanpa kami berusaha pun, kami bisa terus menikmati sukacita yang nyata itu Tuhan. Sebab Engkaulah yang terus menggirangkan kami, membuat kami bahagia. Itu semua hanya karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang terus bisa kami nikmati tanpa harus mencoba atau berusaha sedikit pun. Kami bisa terus menikmati Engkau, menikmati cintamu, menikmati pribadimu dalam hidup kami. Dan itulah yang ingin terus kami nikmati sampai akhir hidup kami Tuhan. Yaitu kasih karunia-Mu yang nyata dalam hidup setiap kami. Mari kita angkat penyembahan ini dari dalam hati kita. Kita nikmati karunia-Nya. Jangan sesali apa yang telah berlalu. Jangan
ada kekuatanku, ada kekuatanku. Oh, ada kekuatanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami memahami dengan iman kami bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan memberi kemampuan bagi kami sehingga kami hidup dengan kekuatan dari Tuhan. Karena Engkau telah mengampuni dan memberikan keselamatan sempurna bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang di gereja ini karena kami tahu Engkau mau berbicara kepada setiap kami. Kami yang sudah mempersiapkan hati kami untuk Engkau lawat. Kami sudah menikmati Engkau dalam puji-pujian tadi. Kami juga mau dengar Engkau bicara secara pribadi bagi kami. Sehingga kami mau ikut apa yang Engkau katakan bagi kami sekarang. Terima kasih Tuhan. Engkau mengurapi hati kami membuka telinga kami, pengertian kami, bukakan semuanya Tuhan. Supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus semuanya. Shalom. Sehat sejahtera semuanya. Puji Tuhan ya. Saya bersyukur juga Tuhan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita percaya Tuhan sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Karena itu janji Dia. Saya suka berdoa begini, walaupun tidak setiap hari. Tapi saya sering berdoa gini. Tuhan, saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Tetapi biar Engkau memimpin saya, sehingga apa yang saya lakukan memuliakan Tuhan. Udah itu aja. Kalau saya bilang saya tidak tahu, itu maksudnya saya menyerahkan ke Tuhan. Kalau kita bilang sama Tuhan begitu, itu artinya kita menyerahkan ke Tuhan. Saya bilang tidak tahu, kita bilang tidak tahu, maksudnya bukan kita orang bodoh, kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu pergi kerja bilang, Tuhan aku ada di mana, aku tidak tahu apa yang aku kerjakan, kan enggak gitu. Ibu-ibu beli sayur ke pasar, Tuhan aku tidak tahu apa itu bayam, apa itu kangkung, kan tidak. Kita tahu, tapi kadang masak apa juga kita enggak tahu. Serahin aja sama Tuhan gitu. Katakan amin. Tapi kalau kita bilang kita tahu, seolah-olah kayak kita melupakan Tuhan. Karena hari-hari berlalu begitu setiap hari. Kita kerja, kita lakukan aktivitas begitu setiap hari hidup kita. Dan kalau kita gak menyerahkan ke Tuhan, rasanya kita tahu sendiri. Berjalan seolah ada Tuhan atau tidak ada masalah dan tidak ada bedanya. Tapi waktu saya udah serahkan kepada Tuhan, apakah berhasil semuanya? Belum tentu juga. Dagangan kita di toko atau pekerjaan kita, di bisnis kita, apakah sesuai target? Apakah untung terus? Apakah ramai pembeli? Tidak juga. Mungkin kita rugi, mungkin sepi hari itu. Mungkin kita ditipu orang, mungkin target kerja nggak sesuai hari itu, minggu itu, bulan itu. Mungkin kita merugi. Tapi di situ kita melihat bahwa Tuhan bekerja dan menguatkan kita. Jadi walaupun kita rugi, ada Tuhan. Yang penting jangan rugi terus. Kalau rugi terus ngapain jualan? Gitu ya kan. Tapi kita bisa melihat walaupun kita udah menyerahkan kepada Tuhan bisa aja gagal. Tapi saya melihat kebaikan Tuhan itu nyata di situ. Kita suka bilang gini, aduh kok gue begini-begini aja ya hidup yang gak kaya-kaya ya. Tapi kita masih dapat kebaikan Tuhan loh, mengalami berkat Tuhan. Gak kelaparan kan, badan masih gemuk kayak gini. Itu sakit-sakit gak sembuh-sembuh. Itu ada orang di samping kolam Bethesda 38 tahun sakit. Lalu Yesus bilang, mau gak kau sembuh? Kalau saya ditanya mungkin saya gak dikuasai Tuhan, gak ngerti, marah. Udah 38 tahun sakit masih nanya. Tapi dia bilang punya iman sempurna loh, dia bilang, ya memang dia bilang sih kelemahannya, nggak ada orang yang dorong saya ke kolam itu, saya nggak sembuh. Jadi ada di cerita di Alkitab, kolam Bethesda itu kadang bergejolak, kalau orang tuh banyak yang di serambinya itu, di pinggir-pinggirnya. Kalau itu bergejolak, siapapun yang terjun ke situ sembuh apapun penyakitnya. Nah ada seorang bapak itu 38 tahun sakit, Yesus datang dan bilang, maukah engkau sembuh? Ya maulah,
imannya sempurna. Kita bilang sakit terus, ngalami kesusahan terus, begini terus. Tapi kita masih ada di dunia ini loh. Semuanya kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Jadi kasih karunia Tuhan itu God, mercy and grace. Mercy itu artinya kita nih dihukum soalnya. Harusnya dihukum loh. Karena kita berdosa, berontak. Tapi dibatalin tuh hukumannya. Itu namanya mercy itu. Tapi kalau grace, kebaikan, pertolongan, berkat Tuhan yang harusnya dikasih ke orang itu, ke kita. Seharusnya kita gak layak terima. Tapi dikasih. Sebegitu besarnya kasih Tuhan. Jadi kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tolong slide-nya ditampilkan. Kasih karunia Tuhan itu apa? Kalau saya lihat di Alkitab ada dua. Yang pertama mengampuni dosa dan memberikan keselamatan kekal. Sama-sama bilang mengampuni dosa dan memberikan keselamatan kekal. Jadi kita ini diampuni dosanya. Kita ini sudah disucikan. Kita ini diselamatkan. Sampai di sini aja ada orang yang masih ragu loh. Betulkah saya sudah diselamatkan Tuhan? Dosa saya besar loh. Apakah saya yakin saya udah diselamatkan kalau mati masuk surga? Ada orang yang ragu-ragu. Kalau ragu sekali nggak apa-apa lah. Makanya orang itu perlu diteguhkan. Tapi berkali-kali diteguhkan, berkali-kali dia nggak yakin diselamatkan. Sakit itu orang. Ada orang yang nggak yakin apakah saya sudah diselamatkan atau tidak. Makanya kita mesti yakin diselamatkan itu bukan oleh kegagahan kita, kuat kita. Semuanya oleh karena iman kepada Tuhan. Ada juga orang yang kebalikannya malah over pede. Saya kan orang Kristen, dari orang Kristen taat. Saya lahir dari keluarga Kristen yang baik, gak neko-neko, gak bunuh orang, gak zina, gak bohong, gak nyolong. Ya wajar dong kalau saya terima Tuhan Yesus dan dia selamatkan saya. Over pede. Efesus pasal 2. Ayat 8 sampai 9 bilang begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu tadi itu, yang over pede dan memegahkan diri bilangnya saya bisa selamat kok. Sebenarnya di poin yang satu aja tadi, Tuhan menyelamatkan kita, memberikan keselamatan sempurna, mengampuni. Itu aja kita udah menang banyak kalau bahasa saya. Menang banyak apa? Kita diselamatkan, nanti hidup kekal bersama Tuhan. Tapi sekarang nih Tuhan kasih anugerah keselamatan. Kita orang-orang yang diampuni. Sama-sama bilang kita orang-orang yang diampuni. Enggak layak loh, tapi diampuni gitu. Kita udah menang banyak, kuasanya dari situ aja kalau kita memahami dengan iman. Kita udah menang banyak, kita nggak bisa lagi dihipnotis orang. Nggak bisa. Ibu-ibu, oma-oma yang saya kasih dalam Tuhan. Saya pernah dengar cerita beberapa oma, beberapa tante yang dihipnotis orang. Hipnotis itu mainnya di jiwa. Jadi kalau orang udah kena hipnotis, dia gampang mengikuti kata-kata orang. Karena tingkat konsentrasi di otaknya itu katanya penuh. Karena dia dulu orangnya takut. Nah itu mainnya di jiwa tuh. Dia nggak main di roh saudara. Kalau kita diselamatkan itu kita rohnya selamat. Jadi nggak di jiwa tuh. Tetapi kenapa ada orang dihipnotis? Kasih tahu aja firman Tuhan yang benar. Dia nggak bakal bisa. Kita semua nggak bisa dihipnotis orang. Katakan amin. Nggak bisa kesurupan, nggak bisa. Kalau kita lihat ada orang, matanya melotot. Udah itu orang suruh percaya Tuhan Yesus saja. Kalau dia sadar percaya Tuhan Yesus selesai. Lari itu iblisnya. Jadi kalau kita udah diselamatkan yakin nggak bisa kesurupan. Mama saya kesurupan, papa saya bawa mobil. Iblisnya ikut di belakang mobil papa saya. Dan waktu nyampe ke rumah, mama saya udah 15 tahun lalu meninggal. Dulu kami belum di dalam Tuhan, meskipun dulu lahirnya udah Kristen. Kakek saya seorang pekerja di gereja. Udah gereja dah pokoknya. Tapi iblis ancur-ancurin keluarga kami. Kenapa? Karena gak kenal Tuhan benar-benar. Gak sadar bahwa Tuhan udah ampuni dan selamatkan dengan sempurna. Jadi kalau udah nyampe rumah tuh tahu-tahu mama saya kesurupan dan gitu. Kita gak ngerti dulu kasih ayam merah, ayam hitam, ayam putih gitu. Kasih sirih, kasih kopi. Tahu lu iblisnya? Gak enak. Loh kok lu tahu? Gak enak. Kopinya gak ada gula, dia bilang gak enak. Loh kok tahu ya? Kalau ada orang kesurupan, saudara kalau dengar ada saudara kesurupan, kasih tahu dia, terima Tuhan Yesus selesai. Saudara bisa usir setan. Kita bukan diundang orang, tolong doakan dong usir setan di perusahaan saya, usir setan di gudang saya. Saya berapa kali disuruh begitu. Tapi maksudnya begini, kita sendiri kan bukan diundang-undang orang suruh usir setan. Tapi manakala saya takut,
Mana saya lagi khawatir, saya bilang, Tuhan tolong. Saya khawatir, saya takut. Tapi saya punya iman, dalam nama Yesus. Itu setan pergi loh, itu kita bisa usir setan. Kita bukan diundang orang untuk usir setan di kantornya, bukan. Tapi dalam pribadi saya ketika saya takut, saya punya kuasa. Karena saya sudah diselamatkan Tuhan. Saya bisa kirim kesembuhan kepada orang. Bukan kita kirim-kirim gitu ya, kirim. Tapi kan kita punya saudara, misalnya lagi sakit, aduh kita nggak bisa kunjungi. Kita duduk saja di kamar dan bilang, Tuhan aku percaya tidak ada mustahil bagi engkau. Saudara saya sakit, hari ini aku berdoa bagi dia, di dalam nama Tuhan Yesus, dia sembuh. Kuasa sakitnya Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Dan dia sembuh. Tapi kalau nggak sembuh juga, ya kita punya iman yang sempurna di dalam Tuhan. Tuhan punya kehendak yang lain, kita tidak tahu. Saudara, kalau kita memahami secara sempurna apa yang Tuhan bilang, saudara, itu luar biasa. Nah itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita selama kita ada di dunia ini dan kehidupan kekal nanti sama Tuhan. Next slide. Berikutnya. Jadi Tuhan kasih keselamatan sempurna lalu menguatkan kita di dunia ini. Tadi saya bilang keluh kesah orang di dunia itu begitu ya. Bilangnya aduh saya begini-begini aja. Saya gak kaya-kaya, saya gak sembuh-sembuh, persoalan begitu banyak. Tapi lihat kasih karunia Tuhan membuat kita kuat sampai hari. Next slide ya, tolong diikutin. Gitu, jadi apa persoalan kita? Tuhan beri kekuatan dari dulu sampai sekarang menguatkan kita di hidup yang kita jalani ini. Persoalan begitu banyak, persoalan anak, persoalan keluarga, persoalan dengan orang lain. Pekerjaan, bisnis, begitu banyak persoalan. Tetapi lihatlah bahwa Tuhan menguatkan kita sampai akhir zaman. Katakan amin. Tuhan kasih kekuatan. Dan nanti hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita mengerti ini dengan iman kita, kita tidak akan pernah kecewa. Saya ulang ya. Kalau kita memahami hal ini bahwa Tuhan menyelamatkan kita sempurna. Bahkan Tuhan menguatkan kita selama ada di dunia ini. Dan waktu nanti kekal pun Tuhan kasih ketemu dengan dia di sorga, kita tidak akan pernah kecewa. Sebagian dari Bapak Ibu Saudara mungkin menilai ini, begitu saya menjelaskan ini sebuah teoritis saudara. Ini kenapa? Karena saya memberitakan apa yang saudara sudah tahu dan semuanya itu ada di Alkitab. Tapi menurut saya ini bukan teoritis, ini peringatan, ini dasar. Karena di mana orang sadar akan dosanya, dia akan kembali kepada Tuhan. Dan kalau dia menyadari bahwa dia diampuni, dia akan bisa cepat bangkit. Berapa banyak orang yang merasa ketika berdosa hidupnya gak layak dan akhirnya gak bangkit-bangkit. Jadi ini dasar bagi kita supaya kita mengerti, oh ini loh kebaikan Tuhan. Bahwa semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke-6, saya baca cepat saja, nanti ikuti ada di slide. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ini enak sekali ya. Tadi sudah diampuni dosa, diberikan keselamatan, lalu selama hidup kita di dunia ini dikuatkan oleh Tuhan, mati juga masuk surga, takutnya ketemu sama Tuhan Yesus. Enak banget loh, dijamin. Dia bilang begini lagi. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai pengantara yang adil, yaitu kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Udah dijamin, tapi kalau dosa juga ada Yesus. Luar biasa banget ya. Padahal mercy and grace itu maksudnya kita dikasih Allah sekaligus dikasihani oleh Allah. Kalau kita dengar dulu ada slogan, kasihan deh lu, kayak gitu tuh kita. Kayak gitu tuh saya di hadapan Tuhan. Kalau gak dikasihani, kalau gak dikasih gak bakal selamat. Ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Jadi kita berbahagia kalau kita hidup dalam anugerah Tuhan, ini kita hidup dalam perintah Allah. Waktu kita dengar perintah, itu maksudnya bukan sesuatu yang menyesakkan dada gitu. Kita napasnya susah, tapi napasnya enak. Kita seperti menghirup udara yang segar. Seperti saya lagi ada di bawah AC gitu. Wah, enak, dingin gitu ya. Perintah itu sesuatu yang indah dalam hidup kita, bukan yang menyesakkan dada. Alkitab berkata kalau kita nggak hidup sesuai perintah Tuhan, kita mati. Berikutnya coba lihat. Perintah yang mana? Ada juga seorang anak muda yang mungkin sulit melaksanakan perintah Tuhan ya. Tadi saya bilang perintah Tuhan itu sebenarnya mudah karena bukan kita yang melakukan kan, Tuhan. Tetapi kalau kita mengatakan itu sulit, kitanya aja, hatinya aja yang belum siap gitu. Tapi nanti Tuhan akan siap kalau kita ikuti perintah. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan gitu. Anak muda ini juga begitu. Ada seorang anak muda yang kaya, dalam Matius 19 saya baca Alkitab ini. Ini saya baca cepat juga karena ayatnya ada beberapa ayat. Matius 19 ayat 16 sampai 20 katanya begini di firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kalau mau masuk ke dalam hidup, turuti perintah Allah. Kalau mau hidup, ikut perintah Allah. Kalau enggak ikut perintah Allah, mati pasti. Karena Alkitab bilang begitu. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Aduh, kalau saya baca ini, kalau bilang level anak muda itu bukan level orang Kristen biasa loh. Bukan level kayak saya, kayak saudara gitu. Semuanya udah. Kenapa perintahnya? Perintahnya disuruh, next slide, jangan bunuh, jangan zina, jangan nyolong, jangan bohong. Kalau dalam perintah ini aja, kalau saya bikin klasifikasi misalnya, ada orang yang memang bunuh, pekerjaannya membunuh, pembunuh bayaran. Seseorang kasih sejumlah uang dan dia langsung take action, dia langsung eksekusi, bunuh. Ada orang yang memang pekerjaannya berzina. Ada wanita-wanita yang tidak dikendalikan Tuhan, yang ditipu setan, menyerahkan hidupnya untuk berbuat zina karena uang. Ada pria-pria yang ditipu setan sehingga mencari perzinahan dengan wanita yang ingin berbuat zina. Ada orang yang suka nyolong, memang kerjaannya begitu. Ada yang bohong, ada yang memang menjadi saksi palsu di persidangan dan dia dibayar untuk itu. Tapi ada juga klasifikasi yang berikutnya, kalau saya bilang secara rohani, secara Alkitab, itu istilahnya secara rohani gitu. Berzina secara rohani, membunuh secara rohani. Kata-katanya tuh nyelekit banget. Kalau ngomong tuh pasti orang sakit hati. Penyembahan berhala, percaya jimat-jimat, dukun, dan lain sebagainya. Mencuri kemuliaan Tuhan, bohong di mimbar. Merasa hebat kalau menunjukkan sesuatu kesembuhan atau kebisaan. Itu semuanya kan tipu daya setan. Kalau saya bilang di mimbar kan bukan saya aja. Kan WL singer juga di mimbar, main musik juga di mimbar. Maksudnya bukan saya cari aman banyak orang gitu, enggak. Saudara melayani di asyir, di parkiran, itulah mimbar saudara. Loh kok kita bisa habis melakukan sesuatu perbuatan dosa, tapi kita tenang melayani di atas mimbar? Itu siapa yang kerjain? Kalau bukan setan yang menguasai. Makanya kita bilang, Tuhan, kalau saya hidup dalam kasih karunia Allah, enggak begini. Tapi banyak orang tipu. Banyak orang tidak sadar. Perkataannya menyinggung orang. Perkataannya kasar. Lalu sedikit-sedikit masih bisa lah. Khawatir. Itu penyembahan berhala. Kayaknya Tuhan tuh enggak sanggup untuk kasih kita uang gitu. Aduh bahagia kalau uang banyak. Tapi menderita kalau uangnya sedikit. Jadi sebegitu orang berpendapat
untuk cari Tuhan itu gampang di gereja, cari uang susah banget loh. Sebegitu rendahnya orang Kristen bilang bahwa Tuhan tuh gak bisa berkati dia dengan uang. Dan itu pergumulan semua orang. Dunia ini dikendalikan oleh perekonomian dunia, ya kan? Dan sebenarnya hati manusia itu memang bukan di Tuhan. Saya juga hatinya bukan di Tuhan. Mungkin di uang, mungkin di kekhawatiran, mungkin di hal yang lain. Tetapi ini sebabnya saya kembali lagi ingat firman Tuhan. Semuanya ini karena kasih karunia mengingatkan kita, mengingatkan saya untuk kita kembali kepada Tuhan. Saudara yang di bisnismen mengantri inflasi tinggi, pemerintah cetak uang. Semua manusia hatinya dikendalikan sama uang, bukan sama Tuhan. Tapi begitu kita sadar, iya semuanya ini terjadi seperti itu. Tapi saya nggak mau, saya mau datang kepada Tuhan. Ada lagi hormat papa mama. Udah? Hormat papa mama? Anak muda ini udah hormat sama papa mamanya? Kita udah hormat sama papa mama kita? Bapak ibu saudara jangan pakai perasaan kalau anak-anak saudara ngomong sampai kasar gitu. Kadang merasa aduh sakit hati, ya memang betul sih sakit hati. Tapi jangan main perasaan tapi main kebenaran. Apa yang diberitakan firman. Ada anak-anak nggak hormat sama papa mamanya, ngomong kasar. Kalau marah pakai lu. Aduh. Anak-anak saudara harus hormat sama orang tua ya. Saudara nggak ada di dunia ini kalau nggak dilahirkan dari perut mama. Karena begitu cepat teknologinya, itu kayaknya nggak sabaran orangnya gitu. Bulan lalu 23 Juni saya khotbah di anak-anak muda. Saya nggak pakai PowerPoint begini karena bagi saya mereka orang smart yang bisa pinter untuk mikir dan untuk mengerti ketika dijelaskan firman. Tapi bagi kita dalam ibadah umum, saya better pakai ginian supaya membuka kita dan kita lebih mengerti. Tujuannya itu aja. Kalau di tempat lain saya nggak pakai PowerPoint segala begini. Karena saya mengerti bagaimana kita harus dididik oleh Tuhan untuk mengenal Tuhan secara benar. Ini hanya cara aja untuk menjelaskan supaya kita lebih mengerti. Ada orang mengasihi orang lain seperti dirinya. Sudah? Belum? Apakah kita udah mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri? Bagaimana kita sebagai pasutri ngelihat mama mertua kita? Apakah dia juga sebagai mama? Jangan-jangan juga aduh kita cuma senang sama anaknya, mertuanya mah enggak lah. Ngerepotin, ngomongnya udah aduh pusing lah. Malah maaf ya, kalau sudah dia 70-80 tahun, maaf, itu ruangan jadi bau pipis, bau ngompol. Saya melayani Tuhan 5-6 tahun di Panti Werda dan saya tahu situasi seperti itu. Sebelum ada acara ibadah begini, 2 jam sebelumnya kita udah keliling ke tempat-tempat mereka, ke tempat tidur mereka. Maaf, mereka ada yang BAB, ada yang pipis di situ dan semerbak di situ. Tapi itu dasar karena mengasihi. Saya bersama anak-anak Universitas Trisakti dan Tarumanegara kira-kira 25 tahun yang lalu itu. Tapi mereka mesti dikasihi. Dan mereka mesti dikasih tahu firman Tuhan yang benar. Anak muda itu bilang, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ngeri banget loh saya dengar ini. Kita tahu anak muda itu bohong apa jujur? Saya bohong atau jujur? Kalau saya bilang, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Saya jujur apa bohong? Kalau kita tahu anak muda itu bohong, ngapain kita percaya sampai sekarang? Anak mudanya, bukan firman Tuhannya. Anak mudanya yang ngomong begitu, semua udah kuturuti, benar atau bohong? Bohong. Lah kalau saya udah turuti itu semua. Bohong kalau saya bilang ini saya benar udah turuti, saya bohong. Jadi kalau anak muda itu bohong, kita mau percaya terus. Kalau saya bohong, saya mau bertahan dalam kebohongan saya terus. Saya mesti hidup dalam firman Allah dan dalam kasih karunia. Bukan hidup dalam kebohongan. Next slide. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikut aku. Jadi jual segala harta, datang ke sini ikut Tuhan. Ini sejarahnya beda dengan kita. Dulu apa yang menjadi milik jemaat, milik bersama. Waktu ada orang jual rumah, milik bersama. Emang saudara sekarang begitu? Pak jual rumah, terus itu milik bersama rumahnya. Ya enggak dong, itu rumah saya dong, mana ada begitu. Zamannya beda, sejarahnya beda. Jadi waktu kita baca Alkitab, kita tahu sejarahnya seperti apa, untuk siapa itu dikatakan, dan apa tujuannya untuk kita.
menumbuh kembangkan iman kita supaya kita betul mengasihi Tuhan, itu aja. Makanya hidup kita mesti betul-betul datang kepada Tuhan dan percaya. Hidupnya dalam kasih karunia Allah, bukan dalam hidup kebohongan. Kalau saya tahu saya bohong itu, ngapain saya harus percaya diri saya begitu? Saya harus datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, saya ini bohong nih. Saya mesti datang kepada Tuhan. Dan saya mesti melihat bahwa apa yang terjadi di dunia ini semuanya karena kasih Tuhan bagi kebaikan saya. Hidup dalam kebohongan, dalam keluarga kadang terjadi begini loh. Menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu. Makanya lagu itu tuh waktu saya tulis, jangan sesali. Itu gak bisa disesali lagi. Yang penting kita lihat bahwa kasih karunia Tuhan itu sempurna. Dan kita masih kuat sampai sekarang. Ada suami-suami yang menyesal. Karena apa? Baru tahulah salah pilih istri. Ternyata kurang cantik dia. Ya, salah pilih istri. Ngomongnya kebanyakan. Cerewet maksudnya. Terus ya gak gesit. Nggak pengertian, orang pulang kantor tuh harusnya gimana, terus ada tuntutan dari suami harus begini, pokoknya jadi nggak enak deh gitu. Dan hidup mereka bertahun-tahun terus begitu. Ada istri-istri menyesal punya suami. Kenapa? Ternyata udah punya anak berapa sampai sekarang banyaknya, hidupnya sama aja begitu. Ngomongnya kasar, suka main tangan, pukul gitu. Uangnya pas-pasan, kalau uangnya banyak gak apa-apa lah, tutup mata, tutup telinga. Uangnya banyak. Ini uangnya dikit, gaji lu juga dikit, main kasar. Tiap tahun orang pergi hang-hang ke luar negeri, lu mah diem aja di sini. Di rumah aja. Jadi pikiran terus seumur hidup dalam keluarganya. Bahwa saya menyesal punya istri seperti dia. Saya menyesal punya suami kayak dia. Nggak ada orang yang tahu. Saudara tiap hari datang, tiap hari datang ke gereja. Tiap minggu datang ke gereja. Nyanyi di gereja. Tapi keluarga kita tidak hidup dalam anugerah Tuhan. Kita nggak pernah sadar akan kehidupan kita sebenarnya. Bencana seperti ini. Lalu itu bertahun-tahun diyakini, akhirnya timbullah pikiran kotor, timbullah pikiran najis, timbullah pikiran sampah dalam pikiran kita. Apa gue cerain aja nih orang? Bukan cuma suami aja yang mau cerain istri, istri juga bisa cerain suami. Jangan bercerai. Itu bukan solusi. Kalau pemerintah Amerika bisa juga melegalkan begitu karena ukurannya anak. Anak tuh 12 tahun, 14 tahun tuh sudah tinggal di luar, di apartemen. Jadi kalau anak-anak Indonesia yang tinggal di sana, otomatis kan budaya ikut sana. Itu bapak ibunya pergumulan tuh. Untuk menasehati anaknya sesuai budaya Indonesia, budaya timur. Mereka 14 tahun sudah tinggal di apartemen bersama-sama. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hidup kita harus betul-betul hidup karena anugerah Tuhan, bukan hidup dalam kebohongan. Sehingga saudara punya pikiran-pikiran yang akhirnya ya udahlah, pusing saya ngelihat kehidupan begini-begini aja, nggak bangkit-bangkit aja. Tapi saudara kenal Tuhan, saudara datang setiap hari Minggu ke gereja, tapi Tuhan tidak pernah mengubahkan. Kayaknya kalimatnya salah, bukan Tuhan yang tidak pernah mengubahkan. Saya yang harus jujur sama Tuhan, karena saya tidak kuat, saya harus serahkan sama Tuhan semuanya. Saya harus sadar bahwa hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Jangan hidup dalam kebohongan. Iya, dari dulu saya udah kuat-kuatin, dari mulai anak bayi. Saudara ada yang keluarganya karena suaminya emosi, terus kalau marah anaknya tuh ditenteng lehernya itu lalu dikeluarin di jendela. Kalau dia marah aja sekali lagi dilepas tuh anaknya di jendela gitu. Sampai mereka usia berapa dan itu menjadi satu pengalaman buruk bagi mereka. Tapi kata Tuhan kita mengalami damai sejahtera. Kita gak pernah mengalami damai sejahtera. Kita tiap hari mengalami hal yang seperti itu. Jadi kita punya Tuhan apa tidak? Seolah-olah Tuhan tidak berkuasa untuk membuat hidup kita damai sejahtera. Karena kita tidak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau jujur bahwa aku dikuatkan Tuhan karena aku hidup dalam kasih karunia. Jangan sampai saudara percaya Tuhan tiba-tiba meledak, wah ada perceraian, wah ada pertikaian di sana dan lain sebagainya. Kenapa? Saya mesti betul-betul jujur sama Tuhan. Pertobatan kita mesti pertobatan yang sejati. Jangan karena ada apanya. Kita nih manusia sering mencari keuntungan dalam segala sesuatu. Termasuk sama Tuhan.
Kalau kita lihat Zakeus, kita dengar cerita Zakeus. Oh, Zakeus tuh pemungut cukai. Dia kerja sama orang Romawi dan tugasnya pungutin teks pajak. Tapi mengutinya lebih daripada seharusnya. Lalu dia badannya pendek. Ada Yesus. Lalu dia naik ke atas pohon. Yesus bilang, Jack turun. Aku mau ke rumahmu. Wih, lalu di rumah dia bilang begini. Setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada yang kuperas, aku kembalikan 4 kali lipat. Saya berdoa Zakeus pertobatannya sejati. Saya berdoa saya pribadi pertobatannya sejati. Saya berdoa kita juga pertobatannya sejati. Enggak main tipu-tipu gitu. Saya berdoa Zakeus begitu. Tapi bagaimana kalau Zakeus, dia itu punya profesinya di uang loh. Berkutat di masalah uang. Dia penagih pajak. Dikerja menurut pemerintah. Jadi dia kerja di profesi pemerintahan. Roma. Tapi dia menarik pajak kepada orang-orang Yahudi. Karena Yahudi dijajah Roma kan. Tapi nariknya sekehendak hati dia. Apakah Zakeus betul-betul bertobat waktu ada Yesus? Ataukah dia bilang begini, ada Yesus nih, gua kasih setengah juga gua akan dapat berpuluh kali lipat. Apa dapat mah mikir yang enggak aja. Orang Zakeus kita tahu benar-benar di Alkitab bertobat, pakai mikirin yang ngasing-ngasing. Saya lihat sejarahnya. Apa yang terjadi hukum itu dibuat gimana ceritanya? Ada orang Yahudi, ada perintah yang dibuat oleh orang-orang Yahudi di masa itu, namanya di USA, USHA, USA. Letaknya tuh ada di sebelah barat Galilea. Mereka mewajibkan bahwa begini, pemberian yang umum diberikan itu adalah 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Tidak pernah ada 5 kali lipat atau 4 kali lipat. Karena 4 kali lipat atau 5 kali lipat hanya diberikan kepada benda mati atau benda hidup dan kepada kambing atau sapi. Bukan kepada orang. Kalau orang itu 2 kali lipat. Tambah 1/5, 20%. Duh, gue matematikanya gimana ya? Saya kurang juga matematika. Ngeganti kalau orang dirugikan, benda hidup atau benda mati, manusia atau apa. Ngeganti full, lalu tambah 1/5, 20%. Tapi ini yang dirugikan orang. Bukan lembu sapi. Kalau lembu sapi gantinya 5. Tapi kenapa Zakeus gantinya setengah harga, setengah kekayaan, dan 4 kali lipat? Ya pada terserah dia lah, dia mau ganti berapa kayak mungkin saudara ngomong gitu daripada ribet ya kan. Tapi ini semuanya hukumnya tertulis. Jadi waktu ditulis di situ itu bukan seolah-olah dijadiin begitu aja tanpa sebab. Coba lihat ya di Keluaran. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di USA waktu itu bilang bahwa enggak seperti itu. Umumnya yang terjadi cuma 2 kali lipat. Kita udah ngerti loh. Pelipat gandaan uang itu pasti penipuan. Ada orang penipuan pelipat gandaan uang, pelipat gandaan uang. Oh, orang tuh tertarik gitu. Lagi-lagi aja ada korban baru, ya kan? Tapi Yesus kasih pelipat gandaannya 100 kali lipat loh. Yesus bilang begini, orang yang meninggalkan bapaknya, ibunya, rumahnya, adiknya laki-laki, adiknya perempuan, akan menerima kembali 100 kali lipat. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan harta duniawi seperti yang kebanyakan orang pikir. Ini maksudnya adalah bahwa dia akan menemukan kembali 100 kali lipat bahwa apa yang Tuhan berikan beda dengan harta dunia. Apa yang Tuhan berikan artinya bersatunya kita dengan Tuhan, sumber berkat, sumber pemberi hidup kekal. Ini kan yang luar biasa. Tetapi kan pikiran saya, pikiran kita kadang iya ya pemberian segini, kalau aku bikin segini dikasih segini. Jangan-jangan Zakeus juga punya rencana itu. Bersyukur kalau Zakeus pertobatannya sejati. Maksud saya kita harus pertobatannya sejati. Kita jangan punya pikiran sampah. Kita harus betul-betul mengasihi Tuhan. Karena keuntungannya bagi kita sendiri. Di bilangan begini. Keluaran dulu. Keluaran. Ya, next slide. Next slide dulu. Ya. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jadi maksudnya ada orang curi 1 lembu, gantinya 5. Kenapa 5? Itu juga ada diatur.
Karena menurut mereka, yang tadi saya bilang orang-orang Yahudi yang sepakat memberikan satu aturan main itu. Karena menurut mereka kalau orang yang lagi menggembalakan sapi itu kan mereka punya jenis pekerjaan ya. Kalau lembunya diambil mereka hilang kerjaannya gitu. Jadi orang yang ngambil itu harus betul-betul kena konsekuensi yang tinggi. Karena orang itu sudah kehilangan pekerjaan. Jadi gantinya mesti 5 lembu. Tapi kalau domba ya udah 4 aja gitu loh aturannya. Jadi bisa lebih ringan domba daripada lembu. Lalu di bilangan bilang begini, bilangan 5. Bilangan 5. Ya, berbicaralah kepada orang Israel apabila seorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia dan oleh karena itu ia berubah setia terhadap Tuhan sehingga orang itu merasa bersalah. Jadi kalau saya contohkan Zakeus nih lagi merasa bersalah nih kan. Jadi dia udah pungut taksis dari orang tuh melebihi, aduh gue bikin orang gak damai sejahtera, gue salah kali ya gitu. Lalu ayat 7, maka haruslah ia mengaku dosa yang telah dilakukannya itu kemudian membayar tebusan sepenuhnya, 1 kali lipat. Dan menambah 1/5, 1/5 itu 20%. Lalu menyerahkan kepada orang terhadap dia bersalah. Kan Zakeus ngomong seperti ini. Kalau ada orang miskin ku kasih setengah hartaku dan ku kasih 4 kali lipat. Jadi keuntungan-keuntungan manusia terhadap Tuhan pun dia masih cari keuntungan, cari tipu-tipu gitu. Siapa tahu saya bisa diberkati Tuhan walaupun saya berbohong. Ananias dan Safira juga kan begitu. Ananias, Safira satu zaman sama Zakeus sama Tuhan Yesus ini, satu zaman. Itu tadi yang saya katakan ketika orang punya harta, hartanya milik bersama. Ananias, Bapak Ibu tahu cerita Ananias dan Safira? Jadi Ananias dan Safira digerakkan Tuhan untuk menjual tanahnya, rumahnya. Lalu harusnya itu diberikan kepada rasul semuanya. Tapi mereka suami istri sudah janjian, sudah kong kali kong. Bilang nanti kalau Rasul Petrus tanya, kamu bilang segini ya, jangan bilang semua. Karena yang sebagiannya ditahan gitu. Oh ya oke, deal. Datang Rasul Petrus. Ananias, apakah harga sekian? Iya, mati. Orang-orang datang untuk kubur dia. 3 jam setelah itu istrinya datang. Nggak tahu ya kenapa dikasih tahu Alkitab 3 jam. Masa dia lagi ke pasar atau ke mall kemana gitu nggak tahu lah. Pokoknya 3 jam kemudian dia datang. Jadi ini 1 hari sebelumnya udah kong kali kong mereka. Lalu ditanya, Safira dengan harga sekian kah? Alkitab nggak ngasih tahu ya harganya berapa juta, berapa miliar gitu. Dengan harga sekiankah tanah itu dijual? Dia bilang apa? Iya. Begitu dia bilang iya, mati dan dikubur sama orang. Untuk perkara Tuhan aja, orang ada cari keuntungan. Bisa nggak sih Zakeus begini? Ada Tuhan Yesus nih, gua kasih setengah, gua dapat ribuan kali. Dari zaman perjanjian lama juga ada yang begitu. Esau dan Yakub, saudara tahu cerita Esau dan Yakub? Dia nipu bapaknya, si Yakub. Waktu di depan si Ishak tuh bapaknya. Lalu si Yakub bilang, Bapak berkatilah aku. Kata Ishak, suara Yakub, tangannya tangan Esau. Kenapa tangan Esau? Karena dia berbulu tangannya. Dan kalau kita lihat Alkitab, wah Yakub akhirnya diberkati Tuhan. Saudara lihat Yakub diberkati Tuhan. Dia hidup dalam ketakutan puluhan tahun. Sampai ketika dia udah beristri, Alkitab bicara istrinya banyak. Jangan saudara terima Alkitab, oh dia banyak, gue boleh dong Pak. Enggak. Jangan ikutin semua Alkitab yang kayak gitu. Apa ketakutannya? Esau abangnya datang sama 400 orang. Itu bukan rakyat jelata, itu panglima yang pegang pedang semuanya. Kalau dia mau matiin itu adiknya dan seluruh keturunannya, habis itu 400 orang. Jadi karena ketakutannya dia mulai setting strategi. Dikasih istri budaknya menjadi istri dia kan. Sama anak-anaknya pasukan paling depan. Pasukan kedua ada lagi selirnya, budaknya. Yang jadi istrinya, keturunannya udah banyak. Orang dulu anaknya banyak-banyak loh. Hebat tuh mereka, staminanya kuat ya sebagai pria ya. Lalu yang ketiga, barisan ketiga, itu jaraknya jauh-jauh loh. Yang ketiga si Lea sama anak-anaknya. Saudara kalau baca Kejadian 27 sampai 32, itu dramatis sekali. Bisa melinang air mata loh. Sampai sebegitunya. Kisah orang mendendam,
Esau sih gak menendam. Kisah ketakutan seseorang yang namanya Yakub itu sama saudaranya. Karena dia bohongin papanya dan bohongin kokonya. Barisan pertama, kedua, ketiga, dan paling belakang barisan dia dan anak-anaknya dari Rahel. Karena Rahel, Alkitab bilang, yang paling dicintai oleh Yakub. Sampai begitu. Dan mereka, apa sih duduk ngesot itu, apa bahasanya? Ngesot tuh kayaknya gak keren banget. Duduk kayak bersimpuh, jalan lagi duduk bersimpuh, jalan lagi duduk bersimpuh. Sampai kokonya dan pasukannya datang. Waktu mereka datang, ketemu. Esau bukan bunuh orang itu. Tapi dia peluk adiknya. Mereka nangis di situ. Mereka peluk-pelukan, nangis-nangisan. Mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi apakah karena dia ngebohongin itu? Bukan. Karena Tuhan bikin mujizat itu terjadi. Karena itu yang namanya kasih karunia Allah. Kadang kita gak perlu takut sesuatu di depan. Atau di belakang kita atau bagaimana. Apa nanti yang akan kita hadapi. Sepanjang kalau kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Ini dia bersalah aja kayaknya ada dapat kasih karunia Tuhan. Apalagi kalau kita benar-benar ikut bersama dengan Tuhan. Bagaimana hidup kita mesti hidup bukan pakai pikiran yang sampah. Bukan pakai pikiran yang kotor. Bukan pakai pikiran yang enggak ada artinya. Semuanya itu ada karena kasih karunia Tuhan. Sebagaimana Yesus hidup karena kasih karunia Bapaknya. Tidak ada satu perintah pun dalam diri Yesus yang bersumber dari dirinya sendiri. Enggak ada. Bahkan dia bilang begini, bukan kehendakku ya Tuhan, biarlah itu kehendakmu. Nah harusnya kita juga hidup dalam karunia Tuhan Yesus seperti itu. Tuhan bukan kehendakku yang terjadi, tetapi engkau saja Tuhan yang terjadi. Kayaknya rencanaku sih maunya begini Tuhan, rencananya begini. Sudah diatur semuanya. Tapi Tuhan bilang enggak, kalau aku mengasihimu, aku akan bekerja menurut caraku untuk ngebenerin keluargamu. Buka hati aja. Dan Tuhan akan ngebenerin hidup kita. Bapak bilang sama Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya berkenan. Luar biasa loh. Bapak ngomong begitu kan karena Yesus tugasnya mau mengampuni dosa manusia ya. Kalau kita kan enggak. Tapi saya kira kalau Yesus ngomong begitu sama kita, luar biasa loh. Yesus bilang begini sama kita, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin. Luar biasa sekali. Jadi kita gak bisa berbohong dalam hidup kita selama ini. Tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan bicara di hati kita, di hati saya, di hati kita semuanya. Sampai berapa lama kita masih mau pakai pikiran sampah seperti ini. Gue tinggalin aja istri gue ya. Gue tinggalin aja anak-anaknya. Kenapa? Gak berubah-berubah hidupnya. Masih main pukul sama saya. Masih kata-kata kasar. Masih terulang peristiwa zaman dulu, masih mabok-mabokan, masih ngerokok, masih ini dan itu. Udahlah, gak ada hidup bertuhan-tuhan. Saya mau ingatkan, firman Tuhan juga ingatkan kita. Hanya karena kasih karunia, Tuhan selamatkan kita. Dan Dia beri kekuatan sampai hari ini untuk kita menghadapi semua persoalan dan tantangan yang di depan kita. Karena Tuhan. Katakan amin. Ayat berikutnya. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sampah. Sampah Paulus sama sampah saya beda. Dia tuh orang Yahudi luar biasa. Dia itu orang Farisi yang ketat. Dia disunat hari ke-8. Saya pernah khotbah ini beberapa waktu lalu di sini. Dia itu orang yang luar biasa, yang gak disukai sama orang Kristen karena dia penjara-penjarain orang Kristen aja. Tapi setelah dia bertobat juga dia sungguh-sungguh terima panggilan itu dari Tuhan. Tapi dia bilang itu semua sampah. Sampai dia mengerti firman Tuhan, dia jadi rasul, dia tulis 13 kitab di sini saudara. Di perjanjian baru dia tulis 13 kitab. Dan dia bilang semuanya sampah. Itu sampahnya dia. Kalau sampah saya, pikiran negatif, pikiran kotor, hidup saya begini-begini aja, apa gue ceraiin dia aja ya, hidup gak pernah berubah. Itu sampah saya, itu sampah kita. Jangan pakai pikiran sampah. Kalau ikan sampah masih boleh. Orang Batak ngerti gak ikan sampah? Ikan sampah tuh ikan kecil-kecil yang enak, itu gabungan dari beberapa jenis ikan diasinin, itu ikan sampah, 100.000 sekilo.
Kalau ikan terinya itu 160-175 ribu sekilo. Kalau sampai sini bisa 2,5 kilo. Lebih mahal dari daging. Makan ikan asin lebih mahal dari daging. Gitu ya. Jangan pakai pikiran sampah. Apa aku mengakhiri hidup aja ya? Aku mati aja ya? Oh, ada orang yang pikir begitu. Itu bukan dia ya. Maksudnya dia harus disadarin bahwa hey, kamu bicara begitu karena kamu dikuasai oleh roh jahat. Buang itu. Tuhan, aku tahu. Aku bukan dikuasai oleh roh jahat, aku dikuasai oleh roh Tuhan. Jadi hipnotis gak bisa masuk, setan gak bisa masuk. Cuman digoda karena kita lemah imannya, karena kita buka celah. Makanya itu kita bilang berjaga-jaga. Setan, iblis seperti singa mengaum. Cari orang yang bisa ditelan. Kalau saudara bisa ditelan, ditelan. Bisa dan tidak itu terletak apakah kita benar-benar mempercayai Tuhan sepenuhnya atau tidak. Di situ letaknya. Ayat berikutnya. Ya, ayat berikutnya. Ada 2 ayat lagi. Ya, 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita mesti sadarkan diri kita begini. Kalau saya sadar hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Tentu saya enggak akan tenang-tenang, tentu saya enggak akan santai. Paulus bilang begini, tapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Bagaimana kita mengerti tentang kasih karunia Allah yang telah menghidupi kita. Dan apakah respon kita, apakah kita biasa-biasa aja sama Tuhan? Ataukah kita betul-betul berusaha untuk mengenal Tuhan dengan baik. Dari mana kita bisa mengenal Tuhan dengan baik? Salah satunya kalau kita baca Alkitab. Kalau kita tidak baca Alkitab, kita tidak akan pernah mengerti bagaimana kebaikan Tuhan. Saya mengerti karena dulu aja udah diselamatkan oleh Tuhan. Cuman sampai sebatas itu. Tapi ketika baca Alkitab, Tuhan bisa bicara yang banyak hal kepada kita untuk mengarahkan kita untuk menjadi hidup yang lebih baik. Tentu yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Tetapi waktu kita berusaha seperti itu pun, Paulus bilang, bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi semuanya itu bukan kita yang lakukan, hanya Tuhan. Ayat yang terakhir saya minta semua musisi naik ke depan, ke dalam, ke belakang sini, silakan. Ayat terakhir. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, sama-sama kita baca, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku lebih senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tuhan bilang begini, sadarkah saya, sadarkah kita bahwa aku telah mengampunimu dan memberikan keselamatan yang sempurna kepadamu. Sadarkah aku, sadarkah kita bahwa selama kehidupan di dunia ini kita yang melihat pergumulannya, kita yang menghadapi cobaan dan tantangan. Tetapi di situ kasih karunia Tuhan bekerja. Aku menguatkan engkau sampai hari ini. Engkau ada sebagaimana adanya. Sampai nanti akhir zaman pun kita hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Sadarkah saya akan hal itu? Paulus bilang, oleh karena aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan. Paulus kalau ngomong tuh ngeri-ngeri. Dalam kelemahan, dalam siksaan. Saudara disiksa sama siapa? Paling sama istri. Gak diperhatiin, disiksa, aku disiksa istri, gak diperhatikan. Ya ilah. Aku disiksa suami, emang bener sih main pangan ya siksa, KDRT. Tapi yang dibilang Paulus ini, dia ngomong di penjara loh, bukan lagi ngomong di gereja begini. Di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, kesesakan. Karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi Tuhan lagi ngomong sama saya, Tuhan lagi ngomong sama kita begini. Lihatlah, engkau memang menghadapi pencobaan itu. Engkau memang menghadapi tantangan itu. Tapi jangan pakai pikiran sampah. Datang kepadaku. Engkau masih aku kuatkan sampai hari ini. Aku bilang terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan kita, jangan punya pikiran yang di luar Kristus. Pikiran sia-sia, pikiran sampah, menyesali masa lalu. Saya harus ganti, pertobatannya mesti sejati. Saya mesti menyadari bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi hidup saya. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Kita
Kita nyanyi lagu ini lagi sekali lagi ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang berbicara di tengah kami dan terus mengingatkan kami untuk kasih setiamu yang besar yang sudah kami terima. Kau mengampuni kami ketika kami fokusnya hanya kepada apa yang kami lihat secara jasmani mata kami. Kami melupakan bahwa kasih karuniamu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sesali apa yang telah berlalu. Jangan tangisi apa yang di belakangmu. Pandanglah Tuhan Yesus. Dia ada di depanmu. Dia yang berkata, aku selalu ada untukmu. Apapun yang telah terjadi dalam hidup ini, suka duka alami, semua bisa kau hadapi. Ingatlah Tuhan Yesus, Dia ada di hatimu. Dia yang berkata, aku selalu meneguhkanmu. Mari sama-sama kita katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam kelemahanku, kuasamu bekerja. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam terang percaya ada kekuatanku. Terima kasih Tuhan untuk kasih karuniamu yang besar. Biarlah kami boleh sadar bahwa hidup ini hanya karena kasih karuniamu. Terima kasih Engkau menguatkan kami Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi, apapun yang telah terjadi dalam hidup ini, biarlah hati kami selalu ingat kepadamu Tuhan Yesus. Engkau ada di hati kami. Kami percaya kepadamu. Terima kasih. Amin. Haleluya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam kelemahanku, kuasamu bekerja. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Engkau melihat setiap persoalan kehidupan kami. Tapi kami bersyukur tidak pernah jalan sendiri. Karena ada Engkau lewat Roh Kudus-Mu. Kasih karuniamu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu dalam kelemahanku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu dalam terang. Amin. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kasih karuniaku bagimu dalam kelemahan, kuasa-Mu bekerja. Cukuplah kasih karuniaku bagimu dalam terang percaya. Ada kekuatanku, ada kekuatanku, ada kekuatanku, ada kekuatanku. Terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau Yesus. Aku menguatkan Engkau, Tuhan Yesus berfirman, cukuplah karena kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasa-Mu menjadi sempurna. Kalau kita menyadari, ya seringkali saya membanding-bandingkan dengan orang lain. Saya menyesali dalam suami istri, kehidupan keluarga, gak beres-beres nih kayaknya begini aja. Sesak dada, sampai mungkin ada pikiran-pikiran sampah dalam pikiran kita. Mengakhiri pernikahan, cerai, mengakhiri hidup. Atau mungkin ada juga yang lebih parah, bunuh diri. Tetapi biarlah ketika kita mengerti, aku memang yang menghadapi di dunia ini Tuhan persoalan-persoalan itu. Tapi bukan aku, kasih karuniamu sajalah yang sempurna. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini, biarlah bukakan mata rohani kami semuanya, termasuk hamba sendiri dan keluarga. Supaya kami hanya ngerti bahwa semuanya terjadi karena kasih karunia Allah saja. Karena kasih kurnia Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Karena kasih karunia Tuhan Yesus saja juga bahwa kami sekeluarga boleh percaya Tuhan Yesus. Kalau saya tadi saksikan tentang keluarga kami seperti apa, itu zaman lalu. Tapi makin hari, makin kesini, sampai hari ini, sampai saya seperti ini. Dan ada di hadapan Bapak Ibu Saudara semua. Kami menyadari itu karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu juga kadang kita tidak tahu apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mau ngapain gak tahu. Tapi kami hanya menyerahkan kepada Tuhan. Ini adalah khotbah saya yang terakhir di sini dan kami akan mulai perintisan pelayanan ke Kalimantan. Jadi itu yang mau sampai saya sampaikan. Saya nggak tahu ngomong apa-apa lagi. Tadi tahu jam 7. Sekarang nggak tahu lagi. Ya, ini memang sudah didoakan juga tahun lalu. Dan kami memutuskan perintisan jemaat di Kalimantan. Jadi kami akan pindah sekeluarga ke Kalimantan dan memulai pelayanan yang baru. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua, kepada kami untuk melayani Tuhan sehingga orang banyak kenal kasih Tuhan yang benar.
Itu saja, terima kasih. Silakan duduk. Kita berdiri yuk. Kita sekali lagi doa. Terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami diingatkan bahwa kasih setiamu besar. Engkau menguatkan kami dari dulu, sekarang, bahkan sampai nanti selamanya. Kami tidak tahu kalau tidak ada Tuhan Yesus dalam hidup kami jadi seperti apa. Kami bersyukur Tuhan. Tapi seringkali pikiran kami, jiwa kami lebih fokus kepada dunia, kepada ajakan-ajakan untuk kami khawatir dan mempertanyakan tentang Tuhan. Sanggupkah Tuhan menolong kami? Kalau Dia Tuhan, kenapa hidup kami begini saja? Itu pikiran sampah kami Tuhan. Kami mau buang pikiran itu. Kami mau ganti dengan pikiran Kristus. Kami mau buang hati yang kecewa, menyesali masa lalu, dan lain sebagainya. Kami mau punya hati Yesus. Hati yang pertobatan sejati. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Lewat ini kami boleh mengerti, menyadari bahwa yang terbesar adalah orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Oleh sebabnya Tuhan, kami bersyukur mendengar firman Tuhan hari ini. Engkau yang menguatkan kami sampai selamanya dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, pekerjaan, usaha ataupun aktivitas kami. Engkaulah saja Tuhan yang mengerjakan di dalam hidup kami. Oleh sebabnya sekarang kami mau pulang, Tuhan yang mengurapi kami dan memberkati kami. Mari arahkan hatimu, angkat kedua belah tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Pulanglah dan terimalah berkat yang luar biasa. Berkat kasih karunia Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Damai sejahteranya menyertai hidup kita dalam dunia di mana kita ada sekarang ini. Untuk membuat kita kembali kepada Tuhan ketika kita menyesali, kita jatuh, kita berdosa dan lain sebagainya. Ada kasih karunia Tuhan yang mengangkat hidupku dan hidupmu. Ada berkat Tuhan yang sempurna menyertai kehidupan kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya kita bersama-sama dengan Yesus. Terima dan sambutlah semua anugerah dengan pengucapan syukur yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.